Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu akan mengubah kehidupan kami, akan menolong kehidupan kami dan memimpin setiap langkah kami mengiring Engkau Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan biarlah Tuhan memberkati setiap perkataan yang keluar, setiap perenungan akan firman Tuhan. Tuhan campur tangan, biarlah isi hati Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita menaklukkan raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana kita menaklukkan raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk sama-sama kita membuka kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama dan selanjutnya. Ayat yang pertama dan selanjutnya. Kitab 1 Samuel 17 ayat yang pertama dan selanjutnya. Di situ dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soho dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat yang keempat. Lalu tampillah seorang pendekar dari tentara Filistin yang bernama Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah sangat sering mendengar kisah heroik antara Daud dan Goliat. Namun saya lebih ingin mengajak saudara melihat ada beberapa segi-segi menarik pada hari ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Dan saya mengajak saudara melihat bahwa seperti perkataan dan pernyataan sebelumnya, bahwa di dalam hidup kita, di dalam kita bergumul, menggumuli masalah, tantangan hidup, dan segala hal yang ada dalam hidup kita, saya mau mengajak saudara melihat hal-hal itu seperti raksasa-raksasa yang ada dalam hidup kita. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan akan menolong kita menemukan bahwa apa yang Daud lakukan, yang juga dapat kita lakukan, yang bisa menolong kita menaklukkan raksasa-raksasa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah mari saudara, pada saat kita membaca peristiwa tersebut, kejadian heroik yang sangat bersejarah dalam hidup bangsa Israel, yaitu pertempuran antara Daud dan Goliat, mari kita melihatnya di dalam spektrum atau konteks pada saat Daud setelah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja yang nantinya akan menggantikan Raja Saul. Nah, peristiwa pertempuran antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel yang waktu itu mempunyai raja, yaitu Raja Saul. Sebelum pertempuran ini terjadi, Samuel sudah datang ke rumah Isai, dan pada saat Samuel mencari dan menanyakan Isai mengenai anak-anaknya, ditemuilah bahwa pada saat itu Daud sedang menjaga beberapa kawanan domba. Dan setelah singkat cerita bahwa akhirnya Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Nabi Samuel mengurapi Daud
menjadi raja, walaupun dibutuhkan beberapa tahun setelah pengurapan itu. Dan tidak jauh dari kejadian Samuel mengurapi Daud, saudara, Daud sempat juga melayani di istana pada saat Saul merasa galau, merasa frustrasi, merasa tidak tenang dan tidak bisa mengendalikan diri. Daud di-hire menjadi seorang yang bisa memainkan alat musik dan menenangkan Saul pada masa itu. Jadi mari kita lihat dari perspektif bahwa kejadian Samuel mengurapi Daud. Setelah itu tidak lama terjadilah peperangan antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel, dengan rajanya pada masa itu adalah Saul sendiri. Nah saudara, apabila kita melihat sebuah pertempuran ini yang dicatat oleh firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, memang ceritanya back and forth. Maksudnya cerita satu menggambarkan kejadian di medan pertempuran, cerita satu menggambarkan kejadian mengenai cerita Daud. Jadi pagi hari itu saudara, waktu Daud bangun tidur seperti biasa, Daud mempersiapkan semuanya, dan pada saat Daud hendak berangkat untuk menjaga kawanan domba yang hanya beberapa, papanya yaitu Isai memanggil Daud. Daud, coba tolong ini, papi sudah sediakan segala sesuatu untuk makan siang kokomu, makan siang dari abangmu, dan bukan hanya untuk abangmu saja, tetapi papi udah siapkan ini untuk kepala prajurit dari 1000, kepala prajurit dari sekian. Jadi bukan hanya Daud diberikan tugas oleh Isai untuk bukan hanya memberi makan kepada koko-kokonya atau abang-abangnya, tetapi juga buat beberapa orang-orang penting, panglima-panglima yang juga ada di dalam medan pertempuran itu. Jadi waktu pagi hari itu kehidupan biasa saja di rumah Daud, namun Daud adalah orang yang menghormati orang tua, anak yang memang mempunyai pendirian, mempunyai hati yang baik. Dan kita lihat bagaimana dia membawa ini semua saudara pergi ke medan pertempuran. Nah, sekarang cerita berpindah kepada medan pertempuran saudara. Pada saat itu di dalam medan pertempuran ini saudara, kalau kita melihat dari kebiasaan bangsa-bangsa yang pada saat itu berperang, mereka biasanya ada di bukit yang satu dan bukit yang satu lagi berhadapan. Dan di antara mereka ada sebuah lembah yang besar di mana nantinya mereka akan bertempur berhadapan satu dengan yang lain di dalam lembah tersebut. Dan di dalam peperangan ini bukan hanya peperangan yang cuma beberapa jam, tapi bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu saudara. Dan kita lihat peperangan seperti itu bisa terdiri atas peperangan di mana nantinya perwakilan dari bangsa satu dengan bangsa yang lain mengirimkan jagoannya atau komandannya yang bisa bertempur satu lawan satu, toe to toe, artinya berhadapan langsung, atau juga menggunakan kereta berkuda, atau juga menggunakan alat, bisa panah, bisa salah satunya memang slingshot atau ketapel. Nah, ini yang harus kita pahami dulu saudara. Jadi pada saat itu di dalam perjalanan Daud untuk membawa makan siang kepada koko-kokonya, kepada abang-abangnya, singkat cerita dia sampailah dia di sana. Begitu sampai dia kasih makanan-makanan ini, dia kasih kepada koko-kokonya dan dia ngobrol sama kokonya karena papinya bilang coba make sure pastikan abang-abangmu itu dalam keadaan semua yang baik. Jadi pada waktu Daud pergi ke sana, Daud menanyakan kepada kokonya bagaimana keadaan kalian semua di sini, semua berkata baik-baik saja. Nah, kita stop sebentar di situ saudara. Waktu mereka sedang berkata-kata, sedang ngobrol, tanya. Nah, pada saat seperti itu kita melihat bahwa yang terjadi di dalam peperangan itu sebuah hal yang sangat-sangat membuat bangsa Israel menjadi takut. Kenapa mereka menjadi takut saudara? Kita lihat bahwa digambarkan orang Filistin itu mengirim seorang pendekar yang bernama Goliat. Nah saudara, orang yang bernama Goliat ini, saya mau ajak saudara melihat bahwa
Goliat ini seorang pendekar yang tinggi besar, saudara. Yang tinggi besar. Saya mungkin mau mengajak saudara melihat, dikatakan di sini bahwa tingginya Goliat itu 6, dikatakan di sini, lalu tampillah seorang pendekar dari tentara Filistin namanya Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, setinggi mana itu 6 hasta sejengkal? Nah, saya mau ajak saudara untuk menyamakan dengan sosok orang yang sangat sudah kita kenal. Shaquille O'Neal itu tingginya 7,1 feet. 7,1 feet. Perhatikan ya saudara, 7,1 feet. Dan kita lihat di sini 7,1 feet itu 2, sekian meter. Dan itu belum ada sampai 6 hasta, saudara. Belum ada sampai 6 hasta. Nah, kita lihat di sini Shaquille O'Neal tingginya 7,1. Nah, sedangkan 6 hasta itu sekitar 9 feet. 6 hasta itu sekitar 9 feet. Kalau Shaquille O'Neal 7,1 feet, ada yang lebih tinggi dari Shaquille O'Neal. Pemain asal China, saudara, tingginya 7,6. 7,6. Itu juga belum sampai 9. Nah, kalau saudara bisa lihat, Shaquille O'Neal 7,1, dan saudara lihat di situ ada Kevin Hart. Kevin Hart mungkin seperti Pak Stefano dengan Max mungkin ya. Jadi kalau mungkin si Shaquille O'Neal angkat tangan, itu mungkin baru sebahunya Goliat, saudara. Saudara bisa lihat ini masih berkisaran 7 feet semua. Dan Goliat itu 9 feet, yang dimana 3 meter lebih, saudara. Bisa sampai 3 meter, 2,7 hampir 3 meter. Nah, kita ketemu orang yang biasa, sekarang saudara lihat, pelatihnya Yao Ming aja kayak kecil gitu, saudara ya. Jadi saudara bisa perhatikan bagaimana Daud dengan Goliat pada masa itu. Dan di sebelah kanan ini pemain-pemain NBA yang tingginya masih kalah dengan Yao Ming, saudara. Nah, kita lihat bahwa Goliat ini memang keturunan raksasa-raksasa. Kalau saudara baca di Bilangan 13 ayat 32, di situ dikatakan bahwa pada saat bangsa Israel mau masuk ke Kanaan, itu dapat laporan bahwa memang tanahnya luar biasa, subur, penuh madu dan susu, semua hebat, tapi yang menduduki adalah raksasa. Jadi ada di situ, saudara, mereka memang keturunan yang sudah ratusan tahun ada. Namun dikatakan di situ kota-kota yang ditinggali oleh mereka akhirnya ditumpas oleh Yosua, dan para tentara-tentaranya berhasil menumpas mereka sehingga hanya dibiarkan mereka hidup di satu kota aja, yaitu kota Gad. Nah, dari situ kita lihat bahwa memang ada, dan pada masa itu juga kita lihat Goliat adalah salah satu tentara yang sangat tinggi sekali. Nah, kita lanjutkan bagaimana kisah seperti ini ya, saudara. Nah, saya mau mengajak saudara melihat pada saat ini menggambarkan seperti apa baju zirahnya Goliat yang sangat besar. Nah, ada seorang yang bernama saudara Yigael Yadin. Nah, Yigael Yadin ini merupakan seorang arkeolog, bukan hanya arkeolog, tetapi dia ini seorang Israel Defense Force and Deputy Prime Minister pada tahun 77 sampai 1981. Dan selain dia mempunyai kedudukan di dalam pemerintahan, di dalam militer dan pemerintahan yang sangat penting, beliau juga ada seorang arkeolog, dan beliau menemukan beberapa penemuan yang pada waktu itu sempat dicatat oleh dunia, yaitu beberapa tembikar, piring atau kendi-kendi. Dan di dalam piring atau kendi-kendi tersebut, saudara, ada gambar gambar tentara pada masa itu, sama seperti apa yang digambarkan oleh firman Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama di situ, saudara. Saya balik lagi.
dan tampillah seorang pendekar. Nah, kita lihat bagaimana baju dan peralatan perang daripada Goliat yang sangat begitu luar biasa, saudara. Dan ini yang dipakai pada masa-masa itu. Nah, waktu kita melihat, saya lanjutkan lagi saudara. Jadi kita lihat ayat yang pasal 17 ayat yang ke-8. Kita baca lagi pasal 17 ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami dapat berperang seorang dengan yang lain. Seorang melawan seorang yang lain." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, kita lihat di sini Saul merupakan seorang yang tingginya di atas rata-rata. Saya mungkin bisa katakan Saul mungkin tingginya hampir lebih sedikit pendek di bawah Shaquille O'Neal. Namun dia merupakan orang yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang Israel. Dan kita lihat bagaimana raja dan seluruh barisan tentara menjadi sangat-sangat takut gara-gara mereka melihat Goliat, dan Goliat sepertinya ini kalah sebelum berperang ya saudara. Sudah menaklukkan hati dan mental mereka, sudah jatuh terlebih dahulu. Dan sangat-sangat ketakutan. Nah, pada siang itu waktu Daud mengantarkan makan siang, di tengah-tengah Daud lagi nanya sama kakak-kakaknya, sama abang-abangnya, sama koko-kokonya. Dia mendengar perkataan Goliat yang seperti itu. Namun kita akan baca teruskan Bapak Ibu Saudara. Daud, jadi kita lihat di sini bahwa lalu salah satu kakak daripada Daud, saudara, salah satu kakak daripada Daud itu bilang sama Daud, "Daud, kamu untuk apa ada di sini?" Jadi di tengah-tengah pembicaraan mereka, kakaknya ini seperti menyepelekan Daud. Nah, sebelum sampai di situ saudara, kita lihat bagaimana orang Filistin ini, khususnya Goliat, itu keluar dari barisan dan mengata-ngatai bangsa Israel, mengata-ngatai pasukannya Saul, itu bukan hanya 1-2 jam. Kita lihat ayat yang ke-16 saudara. Dikatakan di situ ayat yang ke-16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara, ada kata-kata 40 hari lamanya. Ini sesuatu yang sangat penting dan dicatat oleh Alkitab, 40 hari. 40 hari merupakan waktu di mana Musa ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. 40 hari juga waktu di mana bangsa Israel mengutus spies mata-mata buat Kanaan, 40 hari. Jadi 40 hari, selama 40 hari saudara, Goliat keluar dan mengata-ngatai mereka. Dan ditulis pagi dan petang. Kenapa ditulis seperti itu saudara? Karena untuk bangsa Israel, pagi dan petang merupakan waktu mereka sembahyang dan mempersembahkan korban. Seperti agama tetangga kita saudara punya sembahyang 5 waktu. Pada waktu itu mereka juga sembahyang ini pagi dan petang mereka harus keluar. Pada saat mungkin mereka mau sembahyang, Goliat keluar pagi-pagi. Teriak-teriak, ngata-ngatain, mereka ketakutan lagi. Sore juga begitu, mereka mau keluar sembahyang, Goliat keluar lagi. Mengata-ngatai dan menakutkan mereka. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita, kalau saudara perhatikan, setiap kali kita dijamah oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan, lalu kita kembali kepada Tuhan, kita mungkin
janji lagi sama Tuhan. Oke Tuhan, saya tahu saya salah semua, tapi saya janji kali ini I will do better. Saya akan ajak keluarga saya pokoknya mau, saudara benar-benar mau hidup bagi Tuhan lah. Namun pada saat saudara mau mengerjakan itu semua, pasti akan ada selalu hal yang terjadi, saudara. Pasti ada yang terjadi. Mungkin anak saudara tiba-tiba sakit, mungkin sesuatu terjadi di dalam tempat pekerjaan saudara, mungkin saudara keluar gereja mobil ditabrak atau segala, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ini juga yang merupakan yang terjadi pada saat itu, pagi dan petang. Setiap mereka mau sembahyang, Goliat selalu keluar. Dan mereka selalu kabur ketakutan. Bukankah hal-hal seperti ini juga, saudara? Makanya kita perlu ada di dalam sebuah komunitas. Kita perlu seseorang yang juga bisa membantu dan menolong kita supaya kita bisa keluar dari jebakan-jebakan iblis seperti ini. Setiap kali kita mau sungguh-sungguh, setiap kali kita, saya besok pokoknya pagi saya mesti sembahyang, ini selalu saudara. Pagi kita udah bangun gini, ada aja kejadian. Aduh, kepala pusing, ini sakit, itu begini. Nanti kita pulang dari, kita udah semangat, sore kita pulang rumah begini. Rumah udah mungkin kemalingan, ada aja saudara. Saudara apakah memperhatikan hal tersebut? Saya sering sekali saudara seperti itu. Dan ini yang harus kita waspadai. Karena begitu kita mau dekat dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh, iblis selalu gak senang. Nah, mari kita lanjutkan lagi saudara. Goliat selalu keluar pagi dan petang selama 40 hari. Dan saudara lihat, ini pasukan-pasukan yang berperang ini, mereka ini mempunyai mental orang yang kalah saudara. Losers mentality. Karena apa? Setiap Goliat keluar, dia begitu, mereka ini keluar, kabur semua, bersembunyi, kabur. Nah, kita akan teruskan lagi di situ saudara. Kita lihat bahwa setelah ayat 16 ini, Isai berkata kepada Daud, ambillah. Makanya tadi saya bilang ini ada beberapa setting di sini saudara. Lalu kita teruskan, kita melihat lagi ayat yang selanjutnya saudara. Kita melihat lagi ayat 22 dan 25. 22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya itu, makan siangnya ya saudara. Lalu kita lihat sedang ia berbicara, ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, kakak-kakaknya itu ya, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Nah, ketika dia mengucapkan kata-kata yang tadi itu dan Daud mendengarnya. Ayat 24, 25. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lalu berkatalah orang Israel itu, saudara bayangkan, 40 hari, tiap kali dengar itu mereka lari terus. Ini sebuah losers mentality saudara. Maksudnya seperti ini, jangan sampai kita mempunyai mental yang mudah menyerah. Kalau sesuatu terjadi, ya udahlah kita ya beginilah gitu. Kita kembali ke mode kita yang awal, bahwa kita hanya mau menghadapi sesuatu yang mungkin mudah. Kalau ini terjadi, ya udahlah nggak usah deh gitu. Kita nggak punya fighting spirit, nggak punya saudara. Jangan kita mengaku anak Tuhan tapi kita nggak punya fighting spirit. Ada sulit sedikit, kita throw the towel. Ya udahlah gitu. Oh nggak bisa ya? Ya udah deh. Oh yang itu nggak boleh sama si ini nggak. Oh nggak, ya udah deh. Nggak ada usaha sedikit untuk mencoba. Kalau misalnya, ini belum bisa. Oh belum ya. Apa kita bisa coba? Ketekunan saudara, fighting spirit. Karena mungkin kita lagi mau berusaha untuk bikin sesuatu, tapi mungkin ada orang yang gak setuju. Tapi bukan berarti terus hal itu kita gak jadi kerjakan. Kita mesti telaah lagi, kita mesti adakan pendekatan, adakan follow up. Kita teliti lagi apa yang kurang ya, ini mungkin belum, ini mungkin belum.
Tapi jangan jadi orang yang mudah menyerah. Apa-apa, oh ya udah nggak usah deh. Oh ya nggak jadi, ya udah nggak jadi deh, nggak usah lah ini. Oh nggak bisa ya, oh ini nggak usah. Saudara, kita semua sampai hari ini, saya melihat bahwa kita sangat diberkati Tuhan gereja di tempat ini. Karena kita melihat bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan hanya terjadi di dalam ruang gereja ini. Tapi ibadah yang sesungguhnya terjadi pada saat engkau ada di luar sana. Pada saat engkau sedang bekerja, pada saat engkau sedang mencoba belajar. Saudara, ya saya mungkin pernah cerita, tapi mungkin saya singgung sedikit lagi gitu saudara. Bahwa ya istri saya membantu di dalam main musik di keyboard. Padahal dia bukan punya latar belakang yang bisa main keyboard. Tapi karena keadaan pelayanan membutuhkan, dia berusaha. Sama seperti banyak orang di sini yang multitasking, melakukan banyak hal. Nah jangan seperti tentara Israel ini saudara. Selama 40 hari setiap Goliat keluar kabur. Kayaknya mudah banget untuk menyerah. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-25 saudara. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Perhatikan saudara, orang Israel ini orang tentara-tentara pada bilang kepada Daud, orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Saudara, ini yang dikatakan oleh prajurit-prajurit tentara-tentara. Dan saya selidiki, saya cari di Alkitab. Ternyata omongan ini tidak pernah dikatakan oleh Saul. Jadi omongan ini hanya menjadi omongan di tentara-tentara itu. Karena saudara perhatikan ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu. Jadi semua tentara ini punya angan-angan saudara. Punya angan-angan. Ini bukan sesuatu yang Saul ngomong. Saul gak pernah ngomong itu. Tapi sekali lagi saudara, victim mentality, losers mentality, orang-orang yang gak punya fighting spirit, yang gampang menyerah, memang orang-orang seperti ini selalu terperangkap di dalam dunia yang penuh dengan angan-angan dan mimpi siang bolong saudara. Orang-orang ini selama 40 hari saudara, setiap Goliat keluar, mereka kabur. Lagi mereka kabur, yang jadi omongan mereka adalah gini, waduh, coba bayangin ya, kalau misalnya ada yang bisa ngalahin dia tuh, wih, itu pasti dikasih anaknya raja, dikasih ini begini. Saudara, bukankah mental-mental yang seperti ini nih yang harus kita basmi, yang harus kita ubah saudara. Ada banyak orang yang di dalam kesulitan, mereka hanya cuma bisanya mempunyai angan-angan. Lagi zaman COVID-19, pikirlah bagaimana mengatasi masalah. Pikirkanlah mengatasi masalah. Kalau saya jadi tentara-tentara itu saudara, tiap kali dia keluar, kita observasi, kita catat gerakannya kemana, apa yang menjadi kelemahannya, kita catat, kita observasi, kita lihat, oh ini dia cari kelemahannya di mana, apa itu. Tapi yang mereka lakukan kabur, udah kayak rakyat jelata gitu saudara, nggak ada kandungan yang bisa bisa mengubah hidup mereka tuh nggak ada sama sekali. Mereka kabur dan mereka lagi kesulitan, lagi ketakutan. Di dalam mereka kesusahan dan ketakutan, yang mereka omongkan satu dengan yang lain hanyalah angan-angan. Waduh, coba ya, lu bisa nggak lu ngalahin dia? Wah, kalau lu bayangin ya, kalau lu begini, bukankah yang orang-orang nggak kenal, yang nggak takut sama Tuhan, hidupnya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara. Mental-mental yang seperti ini yang selalu banyak angan-angan. Yang selalu bukannya kita berjuang, kita berusaha, kita bekerja lebih keras, tapi hanya maunya berangan-angan. Apa? Angan-angan selalu, angan-angan jadi orang kaya. Coba begini ya, zaman-zaman begini, kalau kita orang kaya nih, pasti kita begini. Kalau kita begini-begini, angan-angannya apa? Orang kaya, mau kawin lagi, hidup enak, selalu itu. Selalu itu aja yang jadi angan-angannya saudara. Dan bukankah tentara-tentara yang katanya sudah dilatih sedemikian rupa, yang jadi omongannya tuh cuma itu. Saudara perhatikan, Daud bertanya,
Ayat yang ke-26 saudara. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Maksud dari pertanyaan Daud gini sebenarnya saudara. Daud ini lagi mempertanyakan omongannya tentara ini benar apa enggak. Memangnya mau dikasih apa sih orang yang bisa ngalahin itu? Daud bukan mempunyai mental seperti mereka, tetapi Daud mempertanyakan pertanyaan ini kepada beberapa orang. Dia mempertanyakan dan dia mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, orang yang bisa ngalahin si Goliat ini, dia mungkin gak bilang Goliat, jadi orang yang bisa ngalahin orang itu mau dikasih apa? Maksudnya Daud, ini benar gak sih kalian ngomong ini benar? Apa cuma angan-angan? Yang kedua, orang itu siapa yang menghujat tentara barisan Allah? Siapa orang itu? Daud berkata seperti itu. Dan dia bertanya saudara. Bertanya kepada banyak orang. Nah saudara lanjutkan lagi ya. Akhirnya rakyat, ayat 27 saudara. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan yang tadi. Nah ini rakyat kebanyakan ngomongnya seperti itu. Bahkan ayat 28 dikatakan ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud, bangkitlah amarah Eliab. Ini kokonya yang paling besar. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3? Lalu dikatakan, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Itu seperti diperolok-olok aja saudara. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran kan. Nah ini kokonya yang besar bilang, hei dek, kamu kan datang sini cuma mau kepo aja kan, kepo mau tahu apa sih gimana mau lihat pertempuran. Padahal bukan itu saudara. Daud nih sebenarnya hero yang tidak diharapkan. Dia datang ke pertempuran bukan mau lawan Goliat. Dia datang ke pertempuran bawa makan siang. Bukan mau lawan Goliat saudara. Bawa makan siang. Tuhan akan mengangkat hidupmu kalau engkau setia melakukan perkara-perkara yang kecil. Kapan aja Tuhan bisa pakai segala sesuatu, asalkan kamunya tuh udah terbiasa untuk selalu bersiap. Kapan aja Tuhan bisa membawa engkau di antara raja-raja dan segala macam. Padahal mungkin kedatanganmu dan keberadaanmu di situ mungkin bukan untuk mendapatkan promosi dan lain-lain, tapi Tuhan bisa menggunakan. Karena itu Daud juga harus bersyukur dengan Goliat yang Tuhan izinkan. Jika Goliat ada di dalam hidupmu saudara, itu berarti Tuhan mau membangkitkan Daud di dalam hidupmu. Sebuah kualitas yang Tuhan mau bangkitkan. Dengan Tuhan izinkan raksasa-raksasa pergumulan ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu. Nah sekali lagi ini kakaknya si Daud saudara, kokonya Daud ini si Eliab, waduh. Dia katakan, bukankah kamu hanya menjaga kambing domba 2-3 ekor? Kalau saudara baca di dalam Samuel 16, pasal yang ke-16, papanya Daud, Isai, itu ditulis dan dikatakan oleh Alkitab seorang yang kaya. Kalau seorang yang kaya, itu dia punya pembantu banyak saudara. Dan saya mau ajak saudara melihat bahwa hidup Daud dari kecil juga bukan hidup yang mudah. Dan hidup Daud berbeda dengan hidup Yusuf. Yusuf memang dibesarkan mendapat perlakuan istimewa dari orang tua, khususnya dari papanya. Tetapi Daud, dia bukan spoiled brat yang dapat anything yang dia mau. Papanya memang kaya, tetapi sepertinya waktu Samuel datang dan tanya, anakmu ada lagi enggak? Oh ada nih, ada satu lagi ada sih, lagi jaga-jaga kambing domba. Artinya dari sejak kecil, Daud ini gak dianggap saudara. Daud ini gak dianggap dan dipermalukan. Makanya dia hanya diberi pekerjaan di mana hanya kambing domba beberapa ekor. Kalau Isai itu orang kaya yang punya ternak banyak sekali dan pembantu juga banyak. Tetapi
Anak yang bungsu ini, Daud, dipermalukan dengan caranya begitu. Hanya dikasih, ya kamu jaga itulah. Tapi nanti saudara lihat bagaimana kualitas daripada Daud. Dan pada saat itu Daud mempertanyakan, kenapa kok ini pada kabur setiap keluar Goliat, kenapa kalian pada kabur? Siapa orang ini? Dan pertanyaan itu sampai kepada Saul, saudara. Ayat ke-31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Dari semua orang, saudara, yang punya mental yang berbeda, yang punya paradigma berbeda, itu hanya Daud. Saul dan semua tentara mentalnya sama semua. Sama-sama takut, sama-sama kabur. Nah, saudara ingat, Daud ini bertanya, dan dia punya pertanyaan ke banyak orang, akhirnya dilaporin ke Saul. Raja, ini si Daud ini nanya-nanya terus. Saudara, bagi kita sangat baik, jauh lebih baik, bukan hanya menemukan jawaban, tapi jauh lebih baik untuk mampu mempertanyakan segala hal. Makanya kalau kita punya anak suka tanya, bagus saudara, jangan disuruh diem. Banyak orang juga suruh diem karena mungkin orang tuanya gak tahu jawabannya. Tapi zaman sekarang ada Uncle Google, kita bisa tanya. Tapi Daud mempertanyakan segala hal. Dia mempertanyakan, kenapa kok 40 hari kok kamu orang kabur takut semua? Akhirnya Daud dipanggil oleh Saul. Nah, pada waktu ini dipanggil, saudara, kita lihat. Ini kakaknya sini ya. Lalu kita lihat di pasal 17 ayat yang ke-29, saudara. Dia jawab kepada kakaknya, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Dia masih menghormati kakaknya. Aku buat apa sih itu? Aku cuma tanya-tanya kok. Lalu ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Saudara, Saul merupakan raja yang memimpin pasukan tentara untuk mengalahkan Filistin. Tetapi pemimpin sekalipun, saudara, ada pemimpin yang memang tidak becus. Saudara, sebenarnya di dalam hal ini, Saul ini, Tuhan memakai semua ini, saudara. Peristiwa Goliat untuk mengangkat Daud dan sebenarnya untuk menjatuhkan Saul. Karena akan sangat terlihat benar-benar tidak capable-nya seorang raja selama 40 hari tidak berhasil mengalahkan Filistin. Tapi kita lihat bagaimana pembicaraan dia dengan Daud. Dikatakan di situ ayat yang ke-33, saudara. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, saudara. Sedang dia sejak dari masa mudanya, maksudnya Goliat, saudara, dia sudah jadi prajurit. Jadi istilahnya diperbandingkan, rankingnya udah gak ketemu. Daud, kamu nih masih muda, masih sekya, masih muda sekali. Si Goliat udah sampai sini, waktu dia muda, dia sudah prajurit. Kamu prajurit juga belum, kamu juga masih muda. Waktu muda dia sudah jadi prajurit, jadi udah rankingnya kalah sekali. Dan kamu mau ngalahkan dia tuh, what in the world? Nggak mungkin bisa. Namun saudara perhatikan jawaban daripada Daud di situ. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan. Jadi diperhatikan, saudara. Daud akan mengejar
lalu menghajar dan melepaskan domba dari mulut singa dan dari mulut beruang. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang ini. Saudara, Daud bilang, ya memang aku ini hanya penjaga domba. Daud tetap rendah hati. Dia gak berkata, wah tapi ini saya kan jago, enggak. Dia bilang saya tetap penjaga domba. Namun saya menjaga domba itu saya lakukan sebaik-baiknya. Nah saudara, saya mau mengajak saudara untuk mengetahui sebuah fakta. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 22 terus di dalam seluruh pasal 22 itu ada sebuah peraturan pada masa itu. Apabila ada seseorang yang dititipkan oleh tetangganya. Kalau sekarang mungkin ya, yang lebih familiar, mungkin ada tetangga saudara yang punya pets, either dogs or cats. Kalau mereka misalnya mau keluar negeri, biasanya suka dititipin. Kalau dia tahu saudara juga oke dengan pets, biasanya dititipin ke saudara. Tolong dong gitu, titip ini anjing saya dan kucing atau apalah gitu, dititipin. Nah pada masa itu kalau ada orang yang menitipkan atau menyewa seseorang menjadi gembala untuk kawanan domba dan kambing, itu ada peraturannya saudara. Kalau misalnya salah satu domba dan kambingnya dibunuh menjadi santapan dari binatang liar, sebagai bukti mayatnya harus dibawa, diperlihatkan kepada orang yang punya kawanan domba ini. Nih loh, kambingmu, dombamu dimakan sama serigala, misalnya sama harimau. Jadi dibawa lah, bangkainya itu dibawa. Yang berikutnya, kalau memang hilang atau dicuri oleh gembala yang di-hire ini, ketahuan gembalanya harus, orang yang di-hire ini harus ganti rugi. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, kalau misalnya lagi dalam menjaga, tiba-tiba diambil atau harimau beruang datang, lalu dibawa pergi, itu gembala punya hak untuk tidak mengejar dan tidak akan dimintai ganti rugi. Kalau misalnya tadi dimakannya di situ, wah, gue beruang, harimau, wah, makan terus dia pergi. Kita usir dia pergi ya. Jadi ketinggalan dia punya mayat atau itu ya. Sisanya itu ya kita bungkus, kita kasih lihat sama yang punya. Tapi kalau misalnya dia makan, dia cokot, dia pergi, kabur jauh, ya udah. Gembala nggak perlu harus mengejar dan gak perlu harus ganti. Karena apa? Nilai hidup manusia lebih tinggi daripada binatang. Itu sebuah peraturan di dalam perjanjian lama. Saudara bisa lihat di Kejadian 22. Karena itu saudara, apa yang dilakukan Daud ini sebenarnya extraordinary performance to the simple task. Itu makanya Tuhan bilang, aku gak melihat rupa, tapi aku melihat hati. Ini yang menjadi rahasianya saudara. Bukan Daud tuh anak ABG yang, saudara tahulah, kalau anak ABG ya, teenager, itu darah dan segala, wah istilahnya gak takut mati punya lah. Kalau berantem, udah pokoknya ya begitulah. Bukan modelnya tuh seperti itu. Bukan model seorang teenager yang wah gua marah sama papa mama, ini biarin aja nih disuruh jaga kayak begini, ya udah ada ini aku tak berantem mau dia nanti aku mati ya matilah. Bukan tipe seorang anak remaja yang seperti itu saudara. Diperkirakan umur Daud ini sekitar 15 tahun pada waktu ada pertempuran dengan si Goliat ini. Dan bukan karena seperti itu, tapi waktu dia mengatakan, waktu dombanya digigit oleh harimau, oleh beruang,
Daud mengejar, saudara. Mengejar, merampas, memukulnya. Sebenarnya Daud gak perlu begitu. Yang pertama karena apa? Isai, papanya, orang kaya. Yang kedua, punya pembantu banyak. Yang ketiga, ada peraturan di mana gak perlu juga seperti itu. Tapi saudara lihat, dia setia dengan yang kecil. Untuk perkara yang kecil, dia berikan yang terbaik. Nah, kalau kita, saudara, banyak dari kita mau jadi manajer, kita mau jadi bos. Tapi performance kita, performance karyawan ecek-ecek itu. Kita mau yang tinggi, mau yang besar, tapi performance kita hanya kita mau outputnya output mediocre, orang biasa punya. Tapi yang dibikin Daud ini luar biasa, saudara. Makanya sebelum dia mengalahkan Goliat, Goliat udah dikalahkan jauh-jauh sebelum Daud mengalahkan Goliat yang sesungguhnya. Karena semua itu terjadi di spiritual realm, di alam roh. Kalau kita sama Tuhan udah sungguh-sungguh, udah benar-benar, apapun yang kita kerjakan, kita akan mengerjakannya sama seperti kita kerjakan buat Tuhan. Saudara, pekerjaan saudara, walaupun tukang bersih-bersih, bersihkanlah seperti gak ada orang bisa bersihkan seperti saudara. Saudara pekerjaan masih di warehouse, di mana-mana, gak ada orang bisa stuck barang-barang, bisa ngatur warehouse seperti saudara. Jadilah orang yang paling terbaik di bidang yang saudara lakukan. Itu yang Daud kerjakan. Sebenarnya dia punya hak untuk, si domba, mungkin dia udah beri nama tuh, karena cuma domba kambing beberapa ekor. Dia lihat si domba itu mungkin dia kasih nama Unyu. Si Unyu udah di itu sama beruang. Udahlah biarin deh gitu. Tapi enggak. Dia lari, dia kejar. Tapi saudara perhatikan, apakah waktu dia lari, dia kejar, dia rebut domba ini, ada orang sekitar dia yang lihat? Tidak ada. Itu yang namanya integritas, saudara. Ini yang menjadi barang langka buat banyak orang Kristen. Orang Kristen hanya mau di depan panggung, lampu sorot, orang banyak ngeliat, semua. Maunya di-recognize, di-acknowledge, dibilang terima kasih atas sumbangannya, terima kasih atas pelayanannya, dan waduh itu maunya begitu. Kecenderungan kita, di tempat pekerjaan juga, maunya. Tapi pada waktu Daud ngejar domba itu, memang ada orang yang ngeliat dia itu, saudara? Gak ada. Ada yang ngeliat dia berkelahi dengan begitu? Gak ada. Karena itu dia cerita itu kepada Saul. Bukan untuk dia mau bragging atau dia mau menyombongkan diri. Tapi dia kasih lihat bahwa saya ini orang yang I know what I'm doing. Itu saudara. Ada orang bisa bikin apa aja tapi sebenarnya they don't know what they're doing. Mereka gak ngerti, seiprit pun mereka gak tahu. Ngapain ini ya, gak tahu. Tapi Daud sedang mengatakan kepada Saul bahwa saya tahu apa yang saya kerjakan. Saya tahu kenapa saya bilang saya mampu mengalahkan dia. Saya tahu kenapa saya bilang saya mampu. Dan hal itu gak pernah, jarang terjadi, saudara. Mungkin ada ya gembala yang seperti Daud. Tapi jarang terjadi karena ada hukumnya waktu itu. Kalau sudah diterkam ya wes biarinlah. Kayak saudara kerja di Amerika gitu ya. Kalau kita baru-baru datang, kita kerja apa aja. Kalau kita jaga toko, jaga gas station, kita kerja mungkin di 7-Eleven di mana. Kalau ada orang rampok, itu udah dari yang punya bisnis sama polisi bilang, kalau udah begitu, let it go, ambil aja. Karena apa? Nyawa kita lebih mahal daripada uang itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Ini luar biasa, luar biasa. Saya cerita begini bukan mau mengajar saudara kalau saudara ditodong dengan senjata, saudara melawan ya, jangan. Saudara pakai hikmat ya saudara. Karena cerita Daud ini kan konteksnya harimau dan beruang datang gak pakai senjata, saudara. Dan ini yang harus kita miliki. Sebelum kita mengalahkan raksasa-raksasa yang ada dalam hidup kita, saudara, make sure kalau hidup kita sudah sepadan dengan firman Tuhan. Make sure kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab yang harus kita lakukan.
Dan Daud lakukan ini. Dan dari sini saudara, saya mau ngajak saudara, hal-hal yang seperti ini sebenarnya dalam banyak pengajaran atau khotbah mungkin agak sedikit jarang disinggung. Karena memang saya mau mengajak saudara masuk di kejadian itu, masuk lebih dalam, benar-benar dengan teliti satu demi satu, scene after scene kita lihat. Nah, pada saat Saul bicara seperti ini kepada Daud, Daud bilang, saya tahu. Nah, dari sini saudara, kita lanjutkan lagi ayat Tuhan, lalu ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Ia juga yang akan melepaskan aku. Nah, saudara, bukan hanya dia berkata kepada Daud, I know what I'm doing, but I know who's with me. But I know saya sampai sekarang ini keberhasilan pekerjaan saya, segala yang saya miliki, apa adanya saya sekarang, saya tahu itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan dan bukan karena kekuatan saya. Dan ini yang harus kita nyatakan dalam seluruh aspek hidup kita, saudara. Kalau ada orang bilang, wah kamu hebat gini, oh I'm blessed. Saya nih karena ditolong Tuhan aja begini. Itu harus selalu ada kredit yang harus kita berikan selalu kepada Tuhan. Selalu kepada Tuhan. Nah saudara, waktu mama saya ulang tahun dalam bulan yang sama dengan saya, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, Mah, saya ini utang darah lah sama mama. Sama mama saya yang selalu doa buat saya, saudara semua. Tapi mama saya bilang gini, jangan kamu ngelihat mama, tapi lihat Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih kemampuan, mamamu ini sama seperti mama-mama yang lain. Jadi pada saat saya merasa bahwa, waduh, Mom you are the best mom, tapi mama saya menangkap pujian dari saya dan mengembalikannya kepada Tuhan. Bilang, kamu jangan selalu ngelihat mama, ngelihatnya ke Tuhan aja. Karena yang mampukan mama ya Tuhan, bukan mama. Jadi jangan selalu, oh mama aja, Tuhan. Dari situ baru saya, wah iya. Betul. Seperti saya juga diajar gitu saudara. Oh iya betul juga ya. Kalau nanti anak-anak kita bilang papi mami thank you gini, oh iya, oke. Thank you sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan yang kasih kekuatan buat papa mama nih sampai saat ini. Itu Tuhan. Nah ini yang dikatakan Daud juga saudara. Tuhan yang memampukan saya nih untuk melepaskan domba dari cakar harimau, singa, beruang, semua saudara. Dan dari situ kita mau lihat bahwa sebelum Daud mengalahkan Goliat, dia sudah galakkan Goliat di dalam pikirannya jauh-jauh hari sebelum itu, dengan sikap hidupnya di hadapan Tuhan. Lalu kita lanjutkan ayat 38 saudara. Ayat 37, lalu dikatakan itu, kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul, ayat yang ke-38, mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ini sepertinya saudara, ada dua sisi cerita. Yang satu, dari sisi yang satu kelihatannya Saul mau menyelamatkan Daud. Maksudnya Daud, kamu nih nggak bisa lawan dia, nanti kamu mati. Kelihatan dari pihak manusia bahwa Saul sebenarnya lagi menolong Daud. Itu dari sisi manusia, tapi di spiritual realm gak kelihatan seperti itu. Bahkan pada saat Saul bilang kepada Daud, ya udah kamu pergilah, God be with you. Dia sebenarnya lagi juga ngenyek saudara, lagi mengolok. Dan dari saat itu dia juga kelihatan pengolokannya juga dengan nih, kamu pakai baju saya lah gitu. Saul dan Daud tuh pendek saudara, dan Saul tuh tinggi dari rata-rata orang Israel. Saul paling tinggi. Sedangkan sekarang bayangkan, bajunya Saul disuruh pakai ke Daud, itu kan juga sesuatu yang ridiculous. Waktu Daud pakai gini, Daud sadar, ini terlalu besar, terlalu berat, dan saya gak mampu. Nah saudara lihat, Daud mengamati, dan Daud mengamati
juga Goliat. Dia lihat orang sih besar ya, tapi kalau baju zirahnya aja udah sekian 71 kilo baju zirahnya. Ketapang tamengnya udah bukan Goliat yang bawa. Tamengnya tuh yang bawa orang lain di depan Goliat, ada yang orang khusus bawa tameng, saudara. Jadi saudara bisa lihat Daud juga mempelajari dan dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita rendah hati dengan Tuhan, kita jadi orang yang pintar, saudara. Karena apa? Orang yang pintar bagi dunia katanya kan kebodohan bagi Tuhan. Tapi orang yang bodoh bagi dunia itu yang Tuhan pakai. Saudara bisa lihat, orang Saul bilang, "Nih kamu nih kok mau datang ini nanti." Kakak-kakaknya, koko-kokonya juga bilang, "Kamu nih mau datang mau dimarah-marahin." Bagi banyak orang, Daud merupakan sebuah kekonyolan. Daud mau ngapain datang? Dipakai baju zirah, itu kayak anak kecil kegedean baju gitu, saudara. Udah kayak ondel-ondel. Jadi ini gak cocok. Mau bergerak pun dia gak bisa. Tapi dari situ dia bilang, udah, saya aja pakai baju, saya bawa slingshot, katapel saya, dan saya bawa stick buat gembala saya biasa. Tongkat gembala saya bawa. Saudara, pergumulan masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang bilang, "Oh kamu harus gini, harus begini." Iya. Tapi yang tahu cara kita, saudara, adalah Tuhan dan diri kita. Jangan pakai cara orang lain untuk mengatasi masalah dalam hidup kita. Selalu berdasarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan juga akan sesuai dengan karakteristik, kelebihan dan kekurangan kita yang harus kita perhatikan. Jangan pakai cara dan ininya orang lain. Daud memakai caranya sendiri. Makanya dari situ kita baca kelanjutannya, saudara, ayat yang ke-30, ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruh di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya yang dipegangnya di tangannya, demikian ia mendekati orang Filistin itu. Dia mengambil ada 5 batu. Kenapa 5 batu, saudara? Sekali lagi, Daud orang yang penuh dengan perhitungan. Dan Daud juga orang yang berharap kepada Tuhan. Ini mesti seimbang ya, saudara. Kita berdoa, tapi juga kita bekerja. Kita berdoa, kita belajar. Kita berdoa, kita mengamati. Kita berdoa, kita observe pelajaran, kita terima kesaksian banyak orang, belajar dari kegagalan orang lain, belajar dari keberhasilan orang lain, dan tetap kita juga harus jaga hubungan dengan Tuhan. Jangan semua cuma ya kita doa lah gitu. Tapi kita gak bikin persiapan apa-apa, enggak juga, saudara. Ini yang dikerjakan oleh Daud. Kenapa dia mengambil 5? Karena Goliat punya 3 kakak yang lain yang juga raksasa, yang nantinya juga akan dikalahkan, saudara, oleh pasukan Israel. Jadi kalau saudara baca ayat seterusnya, waktu Goliat tumbang, itu langsung pasukan Israel maju menyerang, termasuk mengalahkan kakak-kakaknya atau keluarganya si Goliat ini. Nah, kita baca ayat selanjutnya, saudara. Tetapi Daud, ayat yang ke-41, ketika orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depan orang yang membawa perisainya, perisainya Goliat, ketika orang Filistin itu menunjuk pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud, karena itu ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kenapa ditulisnya begitu lengkap ya, saudara? Karena Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Saudara, kalau elok parasnya itu lebih cocok jadi fotomodel, bintang film, bintang iklan. Kalau jadi tentara, biasanya muka kayak Rambo, saudara, muka preman, muka yang mengerikan, muka tentara. Nah ya, kalau kita nonton di film Hollywood kan ya begitu. Ini jagoan tapi mukanya muka-muka seperti cowok-cowok Korea. Itu kan
Itu nggak usah berantem aja saudara, kita kagetin aja. Hoi, begitu. Dia nangis gitu mungkin ya. Jadi ini kan seperti diolok oleh Goliat. Aduh, yang datang sama saya ini anak kecil, anak imut-imut gitu. Jadi dikatakan elok parasnya. Anak imut-imut dikatakan seperti itu saudara. Ayat yang ke-43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dia langsung menghina. Ya ampun, emang gua anjing? Lu datang pakai tongkat itu. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dia kutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Ini saudara. Saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa kemenangan yang Daud dapatkan itu yang pertama saudara, kita melihat bahwa kemenangan Daud dimulai dari perspektif spiritual yang berbeda. Perspektif spiritual yang berbeda. Daud melihat apa yang dilihat, apa yang kita lihat saudara, itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi cara pandang kita. What you are looking at is going to affect what you see. Nah, kalau kita hanya melihat dalam hidup kita semua ini saudara, maka kita akan miss apa yang ada terjadi sebenarnya di alam spiritual. Tidak semua yang kita lihat dengan mata jasmani itu semuanya seperti ini. Saudara percaya, ada banyak yang nyata yang kita juga yang kita nggak bisa tidak dapat lihat. Ada banyak yang ada namun kita tidak bisa lihat itu ada. Segala sesuatu yang kita nggak lihat bukan berarti nggak ada. Saudara. Di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu semua, mungkin kita hanya melihat, wah orang ini jahat dan segala macam. Udah kita lihatnya begitu aja, dia ini memang jahat semua. Tapi kita nggak tahu bahwa sekali lagi saudara, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita apa saudara? Para penguasa di udara. Dan itu nggak kelihatan. Jadi apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Dan ini yang jadi perbedaan. Ini yang jadi perbedaan saudara. Jika Anda hanya melihat pada realistis fisik yang kelihatan, Anda akan kehilangan realitas spiritual yang Anda tidak lihat. Kita butuh shifting, pergeseran perspektif. Dan itu hanya bisa didapat dari hubungan dengan Tuhan. Dan Daud miliki ini saudara. Berikutnya, Daud datang karena Daud percaya. Daud datang karena dia tahu bahwa dia ada di bawah sebuah covenant. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Covenant, sebuah perjanjian. Karena Goliat begitu tinggi, Daud lihat dari pertama, dia lihat siapa orang ini yang gak bersunat. Dia udah lihat, oh you know what, you are going to be dead. Kamu akan dikalahkan. Karena apa? Daud lihat, saya ada di bawah covenant, perjanjian. Dan orang ini gak ada di bawah covenant. Dia sudah lihat kelemahannya. I can beat you. Dia lihat orang yang gak bersunat, yang mengata-ngatai barisan Allah. Orang ini gak ada di dalam perlindungannya Tuhan. Covenant saudara, perlindungan. Saudara, banyak kita yang merasa mungkin kita sudah beribadah, kita sudah jadi orang percaya, orang Kristen. Saudara mungkin punya covenant, tapi pertanyaannya, apakah saudara hidup di bawah covenant? Kalau lagi hujan, saudara punya payung. Tapi selama payung itu saudara buka, tapi saudara nggak ada di bawah payung itu, saudara tetap kena hujan. Dan covenant tidak menangkal masalah. Covenant tidak, payung
Saudara punya payung bukan berarti payung memberhentikan hujan, enggak. Hujan tetap turun, tapi saudara enggak kena hujan, karena ada covenant. Kalau saudara punya covenant tapi hidupmu tidak melakukan perintah Allah, engkau tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka engkau tidak ada di bawah covenant itu. Engkau tidak ada di dalam perlindungan. Engkau pikir engkau punya covenant dan perjanjian dengan Tuhan, tapi engkau sesungguhnya tidak ada di bawah covenant itu. Pada saat engkau mulai melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, kecewa, marah, engkau sedang pelan-pelan keluar dari covenant itu, saudara. Keluar dari bawah umbrella, payungmu itu. Dan Daud tahu sekali, saya ada dengan Tuhan, saya berjalan di bawah covenant ini. Dan saudara lihat di situ bahwa suatu perjanjian yang didasari akan dengan sebuah hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, saya mau ajak saudara lihat di dalam pasal-pasal yang sebelumnya ini, Daud berkata, aku datang dengan kekuatan nama Tuhan. Di ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu. Lalu ayat yang ke-40, ayat yang ke-45, saudara. Engkau mendatangi, Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan semesta alam. Saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan mempunyai 85 nama. Yang pertama ada yang namanya Yehova, ada yang namanya Yahweh. Yahweh itu menunjukkan setiap nama Tuhan, saudara, itu berkaitan dengan kondisi dan tantangan yang manusia hadapi. Selalu seperti itu. Setiap nama Tuhan itu apply to any condition and any needs of human being. Setiap nama Tuhan. Pada waktu dia memperkenalkan namanya dia, Yahweh, itu nama yang interrelation, nama yang membuka sebuah hubungan. Nama lalu dikatakan lagi Adonai. Adonai itu nama, akulah bosmu, manajermu, pemimpinmu. Nah pada saat Daud bilang, aku berjalan dengan nama Tuhan alam semesta kepala pasukan. Itu ada istilah namanya lagi, saudara. I am coming with the chief of all army. Kepala pasukan surga itu ada bersama aku. Karena itu saudara, kalau saudara punya pergumulan, saya mau mengajak saudara, kita harus berdoa dengan jelas dan spesifik. Kalau saudara punya keperluan, saudara katakan, aku datang, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Allah, Yehova Jireh, Allah yang akan mencukupi. Itu nanti raksasa-raksasa, semua kekuatan kegelapan kabur, saudara. Karena mereka tahu, oh ini dia, otoritas ini udah datang nih, disebut nama itu. Allah yang menyembuhkan, itu juga harus diucapkan, saudara. Dan ini yang diucapkan Daud. Jadi Daud datang dengan otoritas full army, benar-benar semuanya. Karena dia ada di bawah sebuah covenant. Saudara, mulai dari saat ini, apabila engkau menghadapi masalah, mungkin di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu pribadi, saudara mesti mengerti. Dan saudara pertama, cek apakah saudara sudah ada di bawah covenant. Yang kedua, saudara berdoa, saudara sebut nama Tuhan itu. Minggu depan di dalam bagian yang kedua dari seri khotbah mengalahkan raksasa ini, saudara, saya akan jot down nama-nama Tuhan ini. Yang kita akan mulai belajar menggunakan nama ini di dalam doa-doa kita. Aku datang dengan bala tentara Allah yang akan mengalahkan. Wah, udah saudara. Jadi kita lihat di situ, saudara, bahwa Daud, dia tahu keberadaannya. Dia ada di dalam sebuah covenant. Ini yang akan menolong kita untuk mengalahkan raksasa-raksasa di dalam hidup kita, saudara.
sebuah ikatan perjanjian. Karena itu saudara, kalau saudara pada saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara merasa bahwa kenapa hidupmu mungkin tidak mengalami banyak progres, banyak perubahan yang signifikan, kenapa tidak terjadi dalam hidupmu? Kenapa hidupmu selama mungkin bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, kenapa cuma seperti ini? Saudara, waktunya kita untuk introspeksi lagi. Apakah kita sudah ada di dalam covenant itu? Pada saat nanti kita akan mengambil perjamuan kudus ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan merendahkan hati kita dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang selama ini hidupku jauh daripada Engkau, hidupku belum sungguh-sungguh, aku mungkin mengatakan aku orang Kristen, melayani dan segala macam, tapi ternyata hidupku tidak ada di bawah covenant, ikatan perjanjian. Saudara, di dalam perjanjian lama, di dalam Yeskiel dikatakan, aku tidak akan menulis hukumku dan kemauanku di atas loh batu, tapi aku akan menuliskan perjanjianku dengan engkau di dalam hatimu. Itu ditulis oleh Tuhan di dalam hati kita, saudara. Tintanya itu adalah darah Kristus. Karena itu covenant kita dengan Tuhan itu bukan covenant seperti kita dengan orang lain yang hanya di depan notaris atau di tanda tangan depan pengacara dan lain segala macam. Tetapi covenant, perjanjian yang Tuhan berikan buat kita, itu dibutuhkan pengorbanan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan dari situ dia berkata bahwa aku mengasihi engkau sehingga darah anakku yang tunggal akan dibubuhkan seperti meterai di atas hati kita. Itu tanda kepemilikan, saudara, tanda kepemilikan. Dan kita lihat dari situ, Daud yang sebelum kejadian tersebut, jadi seperti kita melihat accidental heroes, di mana dia tidak sengaja untuk tampil dan datang seperti itu. Tetapi selalu di dalam hidup kita, saudara, Tuhan akan mengizinkan Goliat, raksasa akan ada, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Untuk supaya Tuhan mau membangkitkan Daud di dalam hidupmu. Karena membangkitkan covenant, perjanjian dengan Tuhan Yesus. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini dapat mengajak kita dan menjadikan cerminan buat kita untuk melihat. Jangan seperti bangsa Israel, 40 hari dihina oleh Goliat setiap pagi dan sore. Setiap saudara mau datang kepada Tuhan selalu ada tantangan. Setiap 40 hari ini, dalam 40 hari ini bangsa ini selalu lari kabur. Jangan jadi orang yang mudah untuk menyerah, saudara. Ada kesulitan sendiri, ada kesulitan sedikit, saudara berhenti. Saudara mau begini, ada tantangan, berhenti. Oh enggak lah, ya wes gak usah begini. Tapi milikilah saudara fighting spirit yang datangnya daripada Tuhan. Jangan cepat menyerah dan jadi seperti Daud. Daud yang hidup hanya menjaga beberapa ekor ternak dari papanya. Tidak lebih dari 10, mungkin di bawah 10. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya. Karena itu saudara, namanya Daud. Sepanjang kehidupan dan sepanjang Alkitab itu ada, nama Daud selalu tercatat sebagai gambaran Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya bagi manusia. Kalau Daud yang dengan pekerjaan yang sederhana, dia memberikan extraordinary performance demi task yang a simple task, dia kasih extraordinary performance. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap yang seperti ini. Jangan hanya mau kedudukan, jangan hanya berangan-angan jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang berhasil, tetapi tidak pernah mau membayar harga untuk berjuang, untuk berdoa, untuk bekerja keras, untuk menjadi orang-orang yang setia dengan perkara yang kecil.
Carilah saudara, perjuangan Daud mengalahkan Goliat sebenarnya sudah dikalahkan jauh-jauh hari sebelum adanya event pertempuran itu. Dan kita lihat bagaimana dia setia mengerjakan segala sesuatu. Promosi semua datang daripada Tuhan dan selalu akan ada waktunya Tuhan. Tuhan hanya mau minta kita setia di dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan dalam masa-masa ini saudara, mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita sadar bahwa keselamatan yang sudah kita miliki merupakan sebuah covenant. Covenant yang bukan main-main saudara. Covenant perjanjian yang ditulis oleh darah Yesus. Dan ini yang harusnya membuat kita lebih di atas orang-orang yang lain. Jangan hanya mau menjadi orang-orang mediocre, biasa-biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Karena itu haruslah output kita, performance kita, sikap hidup dan hati kita juga sikap hidup yang luar biasa. Karena bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dia yang berjalan di depan kita, sama seperti Daud. Aku datang dengan membawa kuasa nama Yesus. Pada saat engkau mengajukan, mungkin saudara lagi bersiap-siap untuk interview, mencari pekerjaan yang baru. Sebelum saudara masuk ke meeting, masuk ke tempat-tempat yang penting untuk dalam pekerjaan usaha saudara, dalam hatimu saudara katakan, aku datang dan aku berbicara dengan kekuatan kuasa nama Yesus. Dan dari situ kita belajar saudara, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus sore hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu akan merubah paradigma kami. Akan menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami ikat di bumi terikat di surga. Yang terlepas di bumi terlepas di surga. Segala sesuatu yang kami lepaskan di alam spiritual, di dalam alam roh kami akan terjadi juga di dalam alam fisik yang kami lihat. Segala sesuatu yang secara mata jasmani kami tidak lihat, bukan berarti itu tidak ada. Tetapi kami boleh belajar seperti Daud yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, yang benar-benar memberikan all out semua yang terbaik kepada Tuhan, yang tidak memiliki victim mentality, memiliki losers mentality, tetapi memiliki fighting spirit yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena untuk itulah Tuhan tempatkan kami di dunia ini, menjadi terang dan garam, menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan Tuhan, kami disadarkan sore hari ini, apabila Tuhan mengizinkan adanya raksasa-raksasa dalam hidup kami. Mungkin ada raksasa di dalam kesehatan kami, di dalam finansial kami, di dalam keluarga rumah tangga kami. Kami sadar sekarang Tuhan, kami menghadapi semua itu dengan kami menyatakan kepada raksasa-raksasa itu bahwa kami ada di bawah sebuah covenant, perjanjian dengan Tuhan. Dan kami melatih diri kami untuk datang dengan kuasa nama Yesus, Allah yang berkuasa dan sanggup untuk memulihkan hidup kami. Tuhan, kami mau mohon ampun apabila banyak kali dalam hidup kami Tuhan, kami ceroboh, kami menjadi orang yang mudah sekali menyerah, mudah sekali kami pergi, kami lari dari tanggung jawab, kami mudah sekali mengeluh, kami mudah sekali marah, dan mudah sekali putus asa. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak sepenuhnya sadar kami ada di bawah covenant perjanjian dengan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup tidak seperti apa yang Tuhan mau. Di sore ini Tuhan, basuhlah kembali kami. Ubah kami seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan, jiwa-jiwa dari kuasa Roh Kudus yang membuat mental kami menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang besar. Orang-orang yang tidak mudah untuk menyerah. Karena kami tahu
kami berjalan bersama Tuhan. Ajar kami untuk hidup di bawah covenant yang datang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Siapkan roti di tempat saudara semua, juga anggur kita akan siapkan. Kita akan bersama-sama mengambil perjamuan lewat perjamuan yang kudus ini. Haleluya. Karena itu saya mengundang Bapak Samuel Gosal untuk juga bisa maju ke depan dan membagikan perjamuan ini bagi kita semua yang ada hadir dalam gereja pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang sore hari ini, kami berdoa untuk tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan, menjadi urapan yang baru bagi kami, karena kami percaya ini merupakan covenant yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Keberadaan hidup kami merupakan tanggung jawab daripada Tuhan, dan biarlah kami boleh memberikan respon untuk hidup sungguh-sungguh di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Kristus ini akan menyucikan hidup kami, mengubah kehidupan kami menjadi sama seperti Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya saudara. Sambil kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara bisa bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Apabila saudara ada di kamar, ada di ruang tamu, ruang makan, dimanapun, saudara bisa berhenti sejenak, melakukan apa saja. Dan mari kita ambil bersama-sama roti dan anggur yang sudah kita persiapkan saudara, dan kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Mari kita pegang bersama-sama roti di tangan kanan, kita angkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang sudah dihancurkan, diremukkan, supaya kami yang miskin menjadi kaya, supaya kami yang harusnya dihukum, kami dibebaskan, bahkan kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli kerajaan surga. Karena semua itu berdasarkan sebuah perjanjian, covenant dengan Engkau ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita ambil cawan anggur saudara, kita angkat. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang sudah tercurah. Terima kasih atas bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah pada saat Engkau disiksa di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya darah-Mu dan bilur-bilur-Mu ini Tuhan adalah sebuah kuasa yang melepaskan kami dari maut, melepaskan kami dari dosa, bahkan melepaskan kami dari sakit penyakit, dari kutuk sekalipun dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan atas darah-Mu yang sungguh ajaib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah ini merupakan perjanjian yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kuasa darah Yesus akan mengubah hati kami, perasaan, pikiran, emosi kami. Segala sesuatu akan dikuduskan, disucikan, bahkan akan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur siang pada saat ini ya Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya mengundang Pak Samuel Gosal akan datang ke depan berdoa, mengucap syukur, mewakili setiap jemaat pada saat kita mengambil perjamuan kudus ini. Haleluya. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada sore hari ini di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, memberikan firman-Mu untuk kami jalani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua, untuk keselamatan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu yang menyegarkan spirit kami ya Bapa. Terima kasih. Berkati kami, bimbing kami supaya di dalam kehidupan kami ya Bapa, kami dapat menjalani semua firman-firman yang kami dengar pada hari ini. Tolong kami yang lemah ini ya Bapa, supaya kami kuat menghadapi semua percobaan seperti apa yang Daud lakukan pada firman pada hari ini. Jadikan kami mempunyai spirit seperti Daud ya Bapa, supaya kami selalu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Aseng. Puji Tuhan saudara, kita mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Saya juga mengucap syukur bahwa beberapa waktu yang lalu tanggal 4 Juli kami yang ada di Amerika juga merayakan 4th of July. Doa kami semua biarlah negara ini dan semua pemerintahan yang ada di dalamnya akan dibuat Tuhan menjadi lebih sungguh-sungguh hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khususnya dalam waktu-waktu ini, biarlah semua yang dipimpin oleh pemerintahan pada masa-masa ini juga boleh melalui masa COVID-19 ini, bahkan sampai mendapatkan vaksin, sampai semua akan berlalu dan kita bisa keluar menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat, jauh lebih berhikmat dan mengandalkan Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengundang untuk saudara bisa terus subscribe channel daripada FIC di YouTube dan di Facebook, juga mengikuti renungan-renungan tiap hari yaitu T180, T180 yang juga akan memperlengkapi dan memperkaya hidup saudara sekalian. Berikut ini saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Samuel Gosal yang akan memimpin kita dan mengingatkan kita di dalam pengumuman gereja. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan Pak. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Daud menghadapi Goliat. Seperti kita semua dengar pada hari ini, Daud itu mempunyai skill yang pekerjaannya selalu menggembalakan domba
dan kadang-kadang menyelamatkan domba-dombanya dari binatang buas seperti singa, seperti beruang. Berapa dari kita kalau menghadapi singa kita berani? Terus terang saja, saya kalau menghadapi singa, saya akan lari atau juga beruang. Dan pada hari ini kita melihat sebenarnya Goliat itu untuk Daud itu bukan apa-apa. Kalau saya tiap hari kerjaannya bisa mukulin singa dan beruang, Goliat itu is nothing. Jadinya seperti 1 Corinthians 10:13. Semua yang ada, percobaan yang ada di dalam dunia untuk kita, Tuhan enggak memberikan percobaan yang kita enggak capable untuk menghadapinya. Semuanya, Tuhan tuh sudah perhitungkan semuanya. Semua percobaan yang kita hadapi itu pasti kita bisa hadapi. Demikian juga Daud. Daud itu mempunyai skill. Kalau kita baca di dalam Alkitab, skill itu dia pergunakan untuk melindungi domba-dombanya dari singa dan beruang. Skill itu doesn't happen overnight. Skill yang dia lakukan itu dengan slingshot itu tuh dipraktis bertahun-tahun mungkin sebelum dia ketemu Goliat. Kita juga dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi semua percobaan-percobaan hidup kita yang harus kita hadapi. Tuhan tahu kita akan bisa melakukan atau menghadapinya karena Tuhan selalu memberikan percobaan atau percobaan yang kita hadapi itu pasti kita dapat keluar dengan sebagai pemenang. Firman Tuhan hari ini itu sangat menguatkan kita untuk tidak berputus asa pada saat kita menghadapi semua percobaan hidup kita di dunia ini. Dan semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan saudara-saudara yang pada saat ini sedang menghadapi hal-hal yang saudara-saudara sedang hadapi pada saat ini. Untuk itu saudara-saudara, saya minta untuk saudara-saudara bawa di dalam doa untuk semua saudara-saudara kita, supaya kita semua saling mendoakan satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Saya juga mengingatkan saudara-saudara untuk bisa membawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan keluarganya, supaya pelayanannya selalu diberkati Tuhan. Jangan lupa membawa doa saudara-saudara untuk negara ini yang pada kemarin merayakan 4th of July, di mana negara ini perlu doa-doa saudara-saudara. Juga bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia, juga negara Israel. Dan selanjutnya untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com, faithfulfic@gmail.com, dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo untuk memberikan perpuluhan saudara-saudara. Dan andai kata saudara-saudara ingin memberikan cek atau cash, bisa menghubungi saya melalui nomor yang tertera di screen saudara-saudara, atau juga bisa kontak Pastor Semi untuk perpuluhan saudara-saudara pula. Dan selanjutnya untuk pengumuman, seperti Pak Semi bilang, Pak Semi atau Pastor Semi mengadakan T180 setiap hari yang saudara-saudara bisa ikuti di dalam Facebook atau YouTube. Dan itu setiap hari. Dan setiap hari Sabtu atau khususnya tanggal 17 Juli ini kita akan mengadakan Zoom untuk care group pada jam 5 sore. Saya mengundang saudara-saudara untuk bisa ikut di dalam care group kita. Dan juga setiap hari Rabu dan Jumat kita juga mengadakan doa, virtual doa yang saudara-saudara bisa ikut di dalam doa ini. Oke? Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun untuk melaksanakannya. Amen.
Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Sam Gosal yang sudah membawakan pengumuman. Seperti tadi kita ada care group every other week, nanti tanggal 17 Juli, hari Sabtu jam 5 sore. Kita ada Zoom care group, lalu setiap Rabu dan Jumat malam jam 8 ada virtual prayer yang kita bisa ikuti bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas semua persembahan, perpuluhan, dan semua pelayanan saudara, perhatian saudara, ucapan syukur, khususnya yang sudah kami terima lewat persembahan online dan juga lewat cash dan cek. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Saya juga personal mengucapkan terima kasih atas doa-doa, ucapan, khususnya dalam ucapan selamat ulang tahun. Sungguh luar biasa, menjadi berkat. Juga kami juga akan terus berdoa untuk di hari Senin yang lalu tanggal 29 Juni juga ada Ibu Sinta Minata yang berulang tahun, dan kita juga akan berdoa untuk Pak Sugi yang kesehatannya sedang terganggu. Saudara sekalian yang mengikuti video live stream ini, apabila saudara mempunyai prayer request, permohonan doa, saudara bisa tulis di kotak kolom komentar. Kalau saudara mempunyai kesaksian apa saja, saudara juga bisa berbagi atau bisa ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur, dan juga khususnya buat Bapak Ibu yang ada di Amerika yang mungkin dalam beberapa hari ini kasus COVID-19 ini sedang kembali spike, dan karena itu ada beberapa tempat-tempat yang juga sementara waktu akan ditutup. Saya mengajak saudara sekalian untuk jangan terbawa dengan keadaan, untuk terus punya pengharapan, punya sukacita, dan kita punya doa bersama-sama supaya Tuhan yang akan memimpin kita melalui masa-masa yang sukar seperti ini. Tapi jangan kehilangan pengharapan, teruslah kita bergantung kepada Tuhan, teruslah kita memelihara kesehatan kita masing-masing, dan tiap-tiap hari merupakan hari yang baru bagi kita, saudara. Karena itu mari kita terus ada di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, minggu yang akan datang kita akan mendengarkan seri yang kedua dari Mengalahkan Raksasa dalam Hidupmu, dan biarlah kita bersama-sama terus akan diperlengkapi, diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara silakan mengikuti T180 tiap-tiap hari yang ada di Facebook dan ada di channel YouTube. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat semua saudara yang sudah melayani pada hari ini, mempersiapkan segala sesuatu. Kami percaya jerih lelah kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu, atas kuasa-Mu yang luar biasa indah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan.
Diberkatilah engkau, kekasih-kekasih Kristus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kasih, anugerah, dan kuasa-Nya yang indah akan menyertai engkau. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan sekolahmu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah kuasa dan penyertaannya lewat Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi kita semua dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sampai kita ketemu di minggu yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.